Yang terhormat Bapak Nuryadi SPD SIMPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Melania Eva Ulanintias SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Haji Srianto SPD MPD selaku narasumber kita pada acara di sore hari ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Saudara Arif Muhammad Iqbal selaku moderator kita pada acara di sore hari ini, dan tak lupa kepada rekan-rekan peserta yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan di sore hari ini, melalui jaringan via Google Meet kita dapat berkumpul pada acara talk show tantangan menjadi guru milenial di masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru Minggu 23 Agustus 2020. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena saya bersyukur pada kesempatan hari ini kita dapat ketemu meskipun via online melalui aplikasi Google Meet ini, dan cukup merasa senang saja ketika ada 1-2 orang yang bertemu secara langsung, secara tidak sengaja di Google Meet ini ya. Pak Joyo bertemu dengan temannya, kemudian ternyata moderator kita juga sama-sama Arif, sama-sama dari Tasikmalaya. Saya bersyukur saja sih ketika acara ini bisa menjadi sebuah pertemuan baru atau pertemuan lama dari teman-teman saya yang ada di sini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Joyo selaku narasumber hari ini. Pak Joyo ini adalah, gimana ya Pak? Mau bilang teman, saya dianggap teman nggak ini? Temen dong. Pak Joyo ini adalah teman, rekan kuliah, rekan kerja dulu. Ya sekarang juga masih rekan ya Pak ya. Pokoknya kita tetap temenan. Tetangga agak jauh dikit juga. Dan salah satu orang yang menurut saya hebat, menginspirasi. Nanti kita lihat apa yang bisa disampaikan dan apa inspirasi yang bisa beliau berikan kepada kita. Jadi saya merasa sangat-sangat tidak salah untuk memilih beliau menjadi narasumber di acara saat ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf, mungkin ini teman-teman yang lain masih berada di acara sebelah, jadi mungkin belum bisa join semua. Semoga setelah ini teman-teman bisa join semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Arif. Arif ini juga salah satu siswa waktu itu. Siswa yang berprestasi, yang pernah mengikuti Olimpiade yang diadakan oleh Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan sekarang sedang melanjutkan kuliah ya dengan full beasiswa ya Arif ya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, para peserta talk show, saya nggak bilang seminar ya, para peserta talk show yang berkenan meluangkan waktunya, mau berbagi bersama, mau mencari inspirasi, mau belajar sama-sama dengan kami. Saya mengucapkan terima kasih, dan semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika mewakili Pak Dekan yang kebetulan tidak bisa hadir, Pak Wakil Dekan juga yang tidak bisa hadir karena ada di acara sebelah, mengucapkan selamat datang Pak Joyo. Semoga apa yang disampaikan disampaikan oleh Pak Joyo ini nanti bisa menginspirasi teman-teman. Semoga juga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan manfaat yang baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joyo. Selamat menikmati minggu sore kita bersama-sama di hari ini. Begitu yang dapat saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada Nafidah. Terima kasih. Saya Arif Muhammad Iqbal selaku moderator pada pelaksanaan talkshow daring bertemakan tantangan menjadi guru milenial di masa adaptasi kebiasaan baru ataupun AKB yang diinisiasi oleh Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sesuai dengan tema yang diangkat pada pelaksanaan kali ini tentang tantangan menjadi guru milenial di masa adaptasi kebiasaan baru, yang mana ada sebagian pelajar yang tidak bisa mengikuti ujian padahal sudah jauh-jauh hari sibuk menyiapkan latihan-latihan soal. Ada pula sebagian pelajar yang tak bisa mengikuti field study padahal sudah dinanti-nanti.
Ada pula sebagian pelajar yang tak bisa mengikuti hajat perpisahan sekolah, padahal undangan sudah disebar ke pihak orang tua. COVID-19 nampaknya telah meresahkan dunia. Dengannya, kehidupan menjadi tak seperti biasanya. Pada bulan Maret lalu, saya masih ingat sekali ketika saya disuruh beli terasi ke warung oleh ibu. Sampainya di warung, saya cukup kaget ketika pemilik warung menyarankan agar saya mengenakan masker dan menjaga jarak. Katanya sih antisipasi COVID-19, yang mana sekitar awal tahun 2020-an sedang gempar di Tiongkok. Penyebarannya begitu cepat hingga pada bulan Maret lalu, COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Segala aspek terkena dampaknya, terkecuali dunia pendidikan. Istilah sistem pembelajaran daring ataupun adaptasi kebiasaan baru sama-sama terdengar asing di telinga para orang tua ataupun guru. Banyak pihak yang menolak sistem pembelajaran ini karena dinilai memberatkan, tapi bak pisau bermata dua. Di satu sisi, keterbatasan ekonomi menjadi sebab penolakan, tapi di sisi lain, ada semangat untuk mencerdaskan anak bangsa yang terus dicita-citakan. Namun, kita patut bersyukur karena pada talkshow kali ini mengenai tantangan menjadi guru milenial di masa adaptasi kebiasaan baru, kita menghadirkan pemateri yang langsung dari ahlinya, kompeten di bidangnya yaitu Pak Joyo. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Iya, selamat sore Mas Arif. Kabar baik. Terima kasih. Panjang Semoga sekali. Bapak selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dan kepada kita semua ya Pak. Amin. Ya, amin. Para peserta sekalian, sebelum kita mendengar bersama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri, apabila ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan nanti setelah sesi pemaparan materi selesai, dan silakan mengajukan pertanyaan di sesi diskusi dan tanya jawab dengan dua teknis, yaitu sesi yang bisa melalui via kolom komentar dan via suara dengan format perkenalkan nama, kemudian ajukan pertanyaan dengan tingkat jelas dan padat tentunya. Para peserta sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Joyo selaku narasumber. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada Pak Joyo, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Arif, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih di kesempatan yang luar biasa bagi saya. Ini kali keberapa ya? Kedua atau ketiga saya ngomong di acara ya semacam webinar ketika kita tidak bisa kemana-mana begitu. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ketemu dengan teman-teman baik saya. Ada Teh Mila, ada Mbak Eva tentu saja yang mengundang saya untuk acara ini. Ada Mbak Novi dari Salatiga, tampaknya hadir juga. Dan tentu teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Saya diminta untuk bicara mengenai tantangan menjadi guru di era adaptasi kondisi baru gitu ya, atau di era new normal. Nah, tentu kita mengalami semuanya, semua dari kita mengalami. Tadi Mas Arif sudah menjelaskan bagaimana kita tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang tentu tidak mudah gitu ya bagi kita semua. Ini konteks kita, tentu kita semua sudah memahami ini. COVID-19 ini sungguh membuat kita tunggang langgang begitu ya. Kita dihadapkan pada situasi yang sama sekali mungkin kita tidak siap. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dalam situasi sekarang untuk masuk dalam new normal, normal baru yang sebenarnya tidak normal gitu kan. Kita berada dalam situasi yang sungguh sebelumnya tidak kita pikirkan, tidak kita sangka-sangka, dan tiba-tiba kita langsung dihadapkan pada situasi yang sekarang. Nah, konteks kita ini, maka butuh adaptasi. Agar kita bisa
kemudian memasuki era new normal ini, kemudian bisa beradaptasi dalam kondisi yang sungguh-sungguh baru ini, dan ternyata bukan hanya kita saja, adaptasi mungkin dari kita secara personal ya. Tiba-tiba kita harus pakai masker, menyiapkan hand sanitizer, harus selalu mencuci tangan, bawa bekal makanan sendiri. Saya kalau ke kantor bawa bekal makanan sendiri, bawa alat minum sendiri, menyiapkan tisu, vitamin untuk menjaga imunitas tubuh kita. Itu secara personal. Pun ini juga mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kemana-mana, kalau mau memasuki tempat baru atau singgah di tempat baru, kita harus cuci tangan. Kemudian harus jaga jarak. Tidak sembarangan bersin gitu ya, atau batuk gitu ya. Dulu kalau batuk bersin itu sesuatu yang biasa, tapi ketika sekarang kita batuk-batuk di tempat umum gitu kan, semua mata itu mengarah pada kita gitu kan. Seolah-olah kita ini apa begitu. Ya, kita juga harus mengatur kondisi fisik kita dengan tadi minum vitamin atau mengatur tidur kita. Jadi secara personal maupun secara sosial kita harus beradaptasi karena pengaruh virus ini. Nah, tidak hanya itu, dalam konteks pendidikan kita pun kita harus beradaptasi. Yang pada waktu-waktu sebelumnya, sebelum kondisi ini, masih Maret akhir itu masih pertengahan lah. Kita masih pertengahan Maret itu kita masih bisa kemana-mana. Akhir Maret itu saya masih talk show buku saya gitu ya, buku baru saya, Membebaskan Tidak Membiarkan, itu sampai beberapa tempat, tetapi baru 1 bulan selesai launching buku, tiba-tiba pandemi dan sudah tidak bisa kemana-mana. Nah, dalam konteks ini, dalam pendidikan kita pun juga begitu. Kita tiba-tiba harus tinggal di rumah. Murid-murid kita harus ada di rumah. Kita bekerja dari rumah. Karena tidak mungkin kita melakukan pembelajaran secara langsung dengan tatap muka, begitu ya. Jadi, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi ini. Dan tiba-tiba kita harus melakukan pembelajaran semuanya dengan online, dengan e-learning. Itu kan? Tanpa persiapan sama sekali. Nah, mungkin yang membuat saya sedikit beruntung adalah di awal tahun ajaran yang lalu, itu saya membuat riset tentang blended learning. Jadi saya sudah mengajak teman-teman siswa saya itu menggunakan misalkan Google Classroom, itu sudah pakai dulu. Karena itu saya riset gitu ya. Jadi sudah kombinasi antara pembelajaran online dan tatap muka. Itu keuntungan saya yang ketika tiba-tiba dihadapkan dalam situasi ini, sedikit banyak ya murid yang saya ajar di kelas saya tidak begitu masalah pun saya gitu ya. Itu salah satu keuntungan yang saya dapat. Nah, ada banyak permasalahan kemudian dalam situasi ini. Yang jelas murid-murid kita stres gitu ya. Murid-murid kita stres. Oke. Orang tua protes, kuota habis-habisan gitu ya. Sementara masih harus membayar uang sekolah gitu kan. Tetapi orang tua juga harus menyediakan uang untuk kuota anak. Orang tua pada protes. Ternyata ketika mengajari anak belajar di rumah, itu tidak semudah yang mereka kira sebelumnya. Ternyata mengajari anaknya sendiri saja tidak mudah gitu kan. Bisa dibayangkan ketika kita atau setidaknya saya sebagai guru, saya harus berhadapan dengan 30-36 anak dalam satu ruangan begitu. Dan harus mendampingi mereka. Yang orang tua yang hanya 1 atau 2 saja kerepotan gitu kan. Ini juga semacam kesempatan untuk berefleksi bagi orang tua. Nah, teman-teman, silahkan menjawab link di sini, di Menti ini. Sambil mengisi ini, saya juga akan share
bisa kelihatan di layar Ibu Bapak sekalian? Bisa. Saya silahkan Coba. dinikmati sekitar 5 menit. Jadi saya tidak ngomong banyak tentang persoalan pendidikan, tetapi coba dinikmati. Ini baru saja lonceng hari ini, tadi pagi di YouTube. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Baik Pak, Bapak sendiri gimana Baik, Pak? Pak. Halo Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kameranya diaktifkan ya, biar Pak Dio bisa lihat wajah ganteng kamu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai grafik fungsi kuadrat. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Karena sudah jelas semuanya, kita akan ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Silakan kamu cek materi yang sudah Pak Joyo upload di Google Classroom. Silakan pelajari dulu, pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke, gitu ya. Bisa semuanya ya? Oke? Ya, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Makasih banyak, Pak. Oke, ya, dadah. Oke. Thank you. Yuk, terima kasih. Aljabar fungsi, ada mau kayak ngene iki aku ya iso. Ini sik 7 4 7 3 metune. Golek sandang pangan iki lho. Sandang pangan apa? Kowe ngerti ra Guru Jaya kae yo golek sandang pangan. Apa kuwi nek kuwi menganek Pak Joyo kan menghasilkan nek kuwi ora menghasilkan. Endi nak oleh endi? Manune Terus duwite. piye karepmu arep piye saiki? Ayo saiki kaya anake diajari. Kowe iki kuotane entek anak iki entek stres iki ora. Kowe malah dolanan aljabar mati tok ngono kuwi. Anake dhewe kuwi stres kowe ngerti ra? Apa? Mergo mulai Guru Jaya ngerti ra? Nek ngenai tugas kuwi marai membebani bocah. Saiki ayo makan. Tak labrak. Yuk. Lagun. Lagun. Lagun Pak Guru. Monggo. Sopo iki Pak Bardi? Ngeten. Yu Jumira. Ngeten Pak Guru. Dadi masalah ini ku. Ngomong Ju. Si Pelik niku stres Pak Guru. Ya, pelek anakmu kuwi. Nggih. Lah stres iki ngopo? Nggih, ngeten iki Pak Guru. Sepisan. Ah, Pelik niku radong pelajaran matematika. ya. Sik nomor kalih, kula niki kalih bapakne niki wong mboten duwe, Pak. Mboten duwe penghasilan, mboten duwe pemetu. Nggih, kula niku wong ora duwe niki. Ya, yen Kuotane babakan boros. pisang ki Nggih. mau yen radong ora turun bapakne to. Iki nek iki tetep iki iso main iki. Nah, loro kuwi babakan kuota. Yo bener ketok men. Pirang-pirang dina kuwi si Pelek ki ra tau melu pelajaranku. Oh, nggih to. Ngomongnya ra duwe kuota. Lah padahal kok sekolah Sik, kuwi. nggih. Kuwi kan wis diwenehi sumbangan kuota to. Oh. Men si Pelek kuwi mau oleh Nggih. iso sinau nang omah. Oh, lah wonten kuota to. Lah. nggih. Yuk, wis ben. Jan kok. Dadi
Berarti jan kowe kuwi karo bojomu, khususnya bojomu kan jan wong ora duwe utek. Pak, kula nyuwun pamit ya, Pak. Ya, wes. Menurut Anda, apa permasalahan atau kendala kesulitan dalam pembelajaran daring? Oke. Pemahaman materi kurang, akses jaringan internet, jaringan yang tidak baik, materi ajar sulit dicerna, sulitnya memahami materi, pengumpulan tugas online, tidak punya gadget, sinyal yang kurang, menunda tugas, jaringan. Oke, ini dari jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Dari tadi sedikit yang saya tanyakan tadi. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekitar bulan Juni saya membuat semacam survei begitu untuk para siswa, guru, dan orang tua berkait dengan permasalahan pembelajaran online yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan. Hampir dari siswa, guru, dan orang tua memang persoalan koneksi internet menjadi salah satu masalah, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa hal dari siswa itu yang berkait dengan pembelajaran online itu adalah device yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, media atau tool yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, komunikasi antara guru dan siswa tidak terjalin dengan baik, proses pembelajaran yang kurang utuh. Dalam hal ini, siswa merasa pembelajaran daring itu terkesan penugasan. Penggunaan platform yang beragam membuat siswa kebingungan. Kegiatan pembelajaran kurang interaktif. Ini yang dirasakan oleh siswa. Sementara dari sisi guru melihat ini, persoalan pembelajaran daring itu, siswa itu terlambat untuk mengikuti kelas online gitu ya. Siswa kurang aktif, kurang terlibat. Nah, yang ibu bapak rasakan, ibu bapak guru rasakan itu kesulitan memastikan siswa ini paham atau tidak. Kemudian bagi para guru tadi di awal sebelum kita mulai, ketika ditanya oleh Bu Eva, bagaimana situasi pembelajaran daring, saya mengatakan bahwa dalam pembelajaran daring ini memerlukan waktu, energi yang besar untuk menyiapkannya. Ketika saya mengajar 1 jam, saya untuk mempersiapkan diri, itu saya hitung benar ya, kira-kira hampir butuh 4 jam untuk mempersiapkan pembelajaran yang hanya 1 jam itu. Karena kita harus berpikir banyak hal gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana menyiapkan materi esensialnya, kemudian bagaimana menyampaikannya, bagaimana kira-kira biar anak-anak ini terlibat, bagaimana mengevaluasi dan lain sebagainya. Ini butuh rancangan yang tidak main-main gitu ya. Dan ini butuh energi dan waktu yang cukup besar. Terus para guru itu merasa bahwa mereka perlu belajar lagi dalam menggunakan tools atau media dalam pembelajaran daring. Kurang variasi dalam pembelajaran, kesulitan mengontrol aktivitas siswa secara bersamaan, koneksi internet tadi sudah. Nah, kadang siswa itu sudah kehabisan kuota atau device yang digunakan dipakai bersama. Pengalaman sungguh-sungguh ini, HP itu dipakai oleh anak, kakak, adik, orang tua, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian dari sisi orang tua itu banyak penugasan yang diberikan pada siswa. Penjelasan guru tentang materi ajar kurang atau hanya sedikit. Materi ajar yang diunggah guru tidak mudah dipahami oleh siswa. Dilakukan secara cepat, waktu siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan tugas kurang, guru kurang menguasai media atau tools, siswa malas belajar online, koneksi internet. Nah, ini beberapa persoalan yang dirasakan oleh baik siswa, guru, maupun orang tua dalam pembelajaran online tadi. Nah, gambarannya itu tadi di cerita Guru Joyo dan Pak Bardi dan Yujumirah tadi. Nah, Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita mau tidak mau berada dalam era new normal. Harus berada dalam situasi kebiasaan normal yang baru. Yang sebenarnya kebiasaan ini menjadi tidak biasa di waktu-waktu lampau gitu ya. Nah, untuk konteks pendidikan,
ya education must go on. Pendidikan harus terus berjalan. Meskipun sekali lagi ada banyak permasalahan, ada banyak kendala yang tadi disampaikan baik oleh Bapak Ibu maupun juga dari hasil survei yang saya buat. Nah, untuk beradaptasi dengan situasi new normal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Inti dari kebijakan ini apa? Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ada beberapa poin yang saya catat, saya ringkaskan saja. Yang pertama berkait dengan kurikulum pada kondisi khusus, yaitu berkait dengan pelaksanaan kurikulum, ini harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik. Pada PAUD ya, kemudian untuk yang sekolah menengah, pendidikan dasar dan menengah, itu harus memperhatikan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran. Ini berkait dengan pelaksanaan kurikulum. Berkait dengan pelaksanaan pembelajaran, ini bisa mengacu pada beberapa kurikulum. Tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, mengacu pada kurikulum nasional dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Ini sudah dibuat. Bisa juga melakukan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, yang ketiga, berkait dengan kurikulum pada kondisi khusus, ini ketuntasan. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi, ini keuntungannya. Karena pemerintah juga pasti harus kompromi, harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Maka dikeluarkan kebijakan kurikulum pada kondisi khusus ini. Nah, intinya ada 3 hal itu. Bagaimana pelaksanaan kurikulum, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, kurikulum yang harus diacu seperti apa, dan bagaimana ketuntasannya. 3 hal itu. Kemudian, untuk pembelajaran pada kondisi khusus, ini ada 4 hal. Prinsip pembelajarannya, saya pikir nanti Bapak Ibu bisa lihat, aktif, relasi sehat, inklusif, keberagaman budaya, berorientasi sosial, berorientasi masa depan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyenangkan. Ini prinsip pembelajarannya. Nah, dalam situasi sekarang, pembelajaran juga mestinya diawali dengan asesmen diagnostik. Sebenarnya survei yang saya lakukan dalam rangka itu sebenarnya, untuk asesmen diagnostik. Jadi dari survei itu, kemudian saya tahu di sekolah saya itu berapa banyak siswa yang tidak mampu melakukan pembelajaran online. Masalahnya apa? Gitu ya. Sekolah bisa bantu apa? Nah, di awal-awal pembelajaran online, ketika pandemi ini, kami bekerja sama dengan alumni itu memberikan bantuan kuota kepada siswa. Setiap bulan sekitar 200.000 gitu ya. Sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran secara online, secara daring. Nah, besarnya 200.000 itu dari mana? Kita lihat, dalam 2 minggu itu kira-kira anak-anak itu hampir habis 10 giga ya untuk pembelajaran online. Berarti kalau dalam 1 bulan ya hampir sekitar 20-30 giga gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan alumni untuk memberi bantuan pada anak-anak ini. Nah, anak-anak yang kesulitan ini atau kemudian secara hasil asesmen diagnostisnya ini punya kesulitan dalam belajar, perlu pendampingan belajar secara afirmatif. Jadi perlu pendampingan khusus semacam itu. Nah, pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan kondisi peserta didik, satuan pendidikan, sekolah, dan daerah, serta memenuhi prinsip pembelajaran tadi. Kemudian assessment. Dari surat keputusan itu juga disampaikan berkait dengan asesmen pembelajaran. Prinsip asesmen ini sudah kita kenal semua ya, valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, dan terintegrasi. Nah, hasil asesmen itu digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Nah,
ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyikapi atau beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kemudian peran guru dalam situasi seperti ini? Karena mau tidak mau kita dihadapkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Kaitannya dengan disrupsi, Renat Kasali dalam bukunya The Great Shifting tahun 2018 mengatakan begini, dunia itu akan tetap membutuhkan guru. Namun guru yang kita butuhkan bukanlah guru-guru yang bekerja dengan cara lama. Kita semua harus hijrah dan siap menggunakan teknologi terbaru. Mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi dalam situasi ini. Nah, kita masuk dalam situasi disruption. Kita berada dalam situasi disruption. Tiba-tiba kita terdisrupsi semuanya. Nah, berkait dengan situasi disruption ini, beberapa yang bisa saya catat adalah begini. Guru itu tidak lagi mengajar what subject, tetapi guru mengajar how to learn. Tidak melulu soal materi pelajaran yang saya sampaikan, tetapi bagaimana saya sebagai guru ini bisa membantu anak-anak mengajarkan bagaimana untuk belajar. Dalam situasi sekarang, tidak mudah. Guru tidak lagi mentransfer ilmu pengetahuan, tapi sebagai fasilitator pembelajaran. Dua hal ini menurut saya penting, harus dipahami oleh para guru dalam situasi new normal ini. Karena apa? Untuk konten materi sebenarnya kan berlimpah ruah, ya kan? Kita bisa mencari materi di Google dengan googling, di YouTube ada banyak materi konten pembelajaran, di Yahoo dengan Yahooing, intinya adalah semua materi itu, konten materi itu ada. Nah, fungsi guru kemudian apa? Sebagai fasilitator pembelajaran. Tampaknya model membimbing dari depan itu sudah harus beralih ke membimbing dari samping. Siswa berkolaborasi dalam kelompok-kelompok kecil dan atau melihat ke layar, bukan lagi ke arah guru. Nah, agar efektif, guru harus beradaptasi. Sekali lagi, semua orang harus beradaptasi dalam situasi sekarang. Praktek mengajar harus sesuai dengan konteks siswa. Guru hadir memberikan panduan untuk mendapatkan sikap mental baru dan mengedepankan apa? Deep understanding. Pemahaman mendalam. Oke. Nah, ini tuntutan bagi kita, bagi kami, para guru, para dosen, atau kemudian juga Anda besok ketika menjadi guru atau dosen, ketika berhadapan dengan anak murid kita di masa depan. Nah, saya melihat dalam situasi seperti ini, bagaimana tantangan pembelajaran di era new normal ini, beberapa pembelajaran yang bisa kita lakukan yang cocok atau kemudian bisa kita terapkan dalam situasi sekarang apa? Berkait dengan deep understanding tadi gitu ya, atau intellectual deep, kemendalaman intelektual gitu ya. Pertama adalah pembelajaran dengan skenario dunia nyata. Siswa tidak mau belajar hanya melalui teori-teori, tapi mereka ingin mengalami secara langsung, lewat apa? Praktek. Tetapi dalam situasi sekarang bagaimana itu bisa dilakukan? Tetapi kalau itu tidak dilakukan, bagaimana? Nah, ini tidak mudah. Tetapi tampaknya memang kita harus mengajak siswa, membahas siswa pada tidak belajar ini tidak melulu soal teori. Teori mungkin mereka bisa, tetapi bagaimana mengajak mereka lebih mendalam. Dengan apa? Problem based learning, memecahkan masalah. Dengan melakukan project, dengan meneliti misalnya. Jadi, bahwa yang mereka pelajari ini sangat dekat dengan kehidupan mereka. Ini tantangan kita. Khususnya di era new normal. Dan kita tidak tahu kapan ini situasi ini akan berakhir gitu ya. Kemudian pembelajaran kolaboratif integratif.
Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam teamwork yang memungkinkan mereka bekerja dan saling bertukar pengetahuan dan keterampilan. Kita kenal model pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, teman-teman, saya itu sebelum pandemi ini berlangsung, mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu, saya sering mengikuti online course gitu ya, kursus online untuk beberapa materi. Biasanya saya ikut di salah satunya adalah di Indonesia X. Saya mengambil beberapa kursus online di Indonesia X dan satu materi itu kira-kira bisa diselesaikan antara 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dan saya sudah menyelesaikan sekitar 4 atau 5 kursus dari Indonesia X itu. Antara lain dari Pak Renat tadi, kemudian dari Bu Ratih Ibrahim terkait dengan psikologi. Nah, pengalaman saya mengikuti kursus online, kursus daring ini, tampaknya kemudian saya mencoba menempatkan situasi sekarang seperti yang saya alami dalam 2-3 tahun yang lalu. Jadi, kalau saya mengikuti kursus online dengan materi yang sebegitu saja, mengambil 1 atau 2 saja dalam 1 minggu atau dalam waktu yang bersamaan 2-3 bulan saja, itu capek gitu ya. Karena tiap minggu pasti nanti akan ada tagihan. Bayangkan murid-murid kita saat ini gitu kan. Ada 16 mata pelajaran. Murid-murid di SMA gitu ya, SMA, SMP itu kan kira-kira 16 sampai 18 mata pelajaran. Berarti dalam satu minggu setidaknya ada 18 kursus online yang harus dia ikuti gitu. Kalau itu dianggap sebagai kursus online. Tidak mudah. Dan biasanya di matematika saja itu dalam satu, kalau di sekolah saya, di tempat saya bekerja, itu ada 24 jam. 24 pertemuan gitu ya. Matematika ada 2, beberapa mata pelajaran ada 2 kali dalam 1 minggu. Ini bisa dibayangkan betapa anak-anak ini menjadi sangat berat. Ya kan? Saya mengalami saja ketika mengikuti kursus online, saya sendiri itu mengalami berat. Nah, ini sampai 16 atau 18 mata pelajaran. Seminggu ada 24 kali. Oh, belum tugas-tugasnya. Nah, maka sebenarnya model pembelajaran kolaboratif integratif ini menjadi penting. Jadi bisa jadi beberapa mata pelajaran ini digabung jadi satu gitu ya. Berkolaborasi jadi satu. Misalkan, sebagai contoh di tempat saya ketika ada statistika, ini nanti kaitannya dengan penulisan ilmiah, itu sebenarnya penulisan ilmiah itu bisa digabungkan antara pembelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia itu ada penulisan karya ilmiah juga, topiknya begitu. Kemudian juga bisa dengan mata pelajaran lain sebagai isinya, kontennya gitu ya. Kalau saya, matematika untuk statistika ini sebagai alat. Kemudian bahasa Indonesia itu sebagai nanti penulisan laporannya gitu ya. Kemudian konten isinya itu bisa yang diteliti biologi, kimia, atau bisa digabungkan dalam dari beberapa mata pelajaran itu. Dan ini tampaknya mesti kita lakukan ke depan. Karena kalau tidak, kasihan anak-anak murid kita gitu ya. Berikutnya, pembelajaran reflektif. Pembelajaran reflektif ini menempatkan refleksi sebagai unsur penting dalam proses pendidikan. Nah, secara umum, model praktek reflektif dalam pembelajaran itu meliputi pengalaman, refleksi, dan evaluasi. Saya pikir banyak penemu besar itu melakukan praktek reflektif ini. Newton misalkan, dari peristiwa pengalaman dia duduk di bawah pohon apel, kemudian tiba-tiba ada apel jatuh kena ke bagian tubuh dia gitu kan. Kalau tanpa reflektif, mungkin tanpa berpikir secara mendalam, mencari merefleksikan pengalaman kejatuhan apel tadi itu, sehingga nanti ketemu yang namanya hukum Newton 1, 2 gitu, atau 3, Mbak Novi Bu Novi bisa menjelaskan nanti.
itu dari apa? Pengalaman nyata yang dialami. Archimedes, dia mandi di bak begitu kan, ketika dia nyemplung di bak, airnya tumpah gitu kan. Kalau dia tidak berpikir atau menganggap itu kejadian yang biasa, mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya hukum Archimedes gitu. Ini pentingnya pembelajaran reflektif, dan tampaknya mengenalkan praktek reflektif dalam proses pembelajaran ini penting bagi anak-anak kita, sehingga memang pembelajaran ini yang kita lakukan itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, Bapak Ibu, saya akan meneruskan ini. Tadi saya sudah menyinggung sedikit bagaimana alur kerja pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah memilih materi esensial. Ini kami kembangkan di kawan tumbuh. Di kawan tumbuh kami mengembangkan ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah memilih materi esensial. Tidak semua materi harus kita berikan dalam situasi sekarang ini gitu ya. Harus kita pilih sungguh-sungguh materi yang berdampak pada siswa, punya daya ubah bagi siswa, berguna bagi siswa gitu ya. Setelah materi ini kita pilih, kita memilih model penyampaiannya. Materi ini akan kita sampaikan dengan cara seperti apa. Oke. Kemudian kalau ini sudah, kita laksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan kemudian evaluasi pembelajaran. Ini adalah alur kerja pembelajaran jarak jauh. Kemudian memilih materi esensial, misi sekolah. Saya pikir semua sekolah juga ada ya. Ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan dicapai sekolah. Nah, ini menjadi dasar dalam memilih materi esensial. Artinya apa? Visi misi sekolah ini adalah yang ingin dituju. Bisa jadi nanti profil siswa. Profil siswa apa yang ingin dicetak, diharapkan setelah mengikuti proses pendidikan di suatu satuan pendidikan gitu ya. Harus jelas. Dan itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Setelah itu kita lihat taksonomi Bloom yang direvisi ya. Nanti kaitannya apa? Kenapa kok kita harus memilih ini? Sekali lagi, ketika dalam situasi sekarang, tentu kita tidak akan mengajari anak-anak kita menghafal. Sekedar tahu saja gitu ya. Tetapi apa? Deep understanding. Intellectual deep, kemendalaman intelektual. Nah, ini bisa dicapai kalau apa? Kalau dalam taksonomi Bloom itu yang top 3-nya taksonomi Bloom yang direvisi ya. Analisis, kemudian evaluasi, dan mengkreasi. 3 hal itu yang kita tentukan. Maka nanti materi yang kita pilih itu ya kita arahkan ke sana. Dari sana kemudian akan terbentuk materi dan submateri. Baru kemudian kita tentukan model belajar. Apakah dengan studi kasus, studi teks, studi project. Nah, dari A, B, dan C itu kemudian kita sinkronisasi menjadi materi esensial. Ini adalah proses yang saya lakukan dan coba kita kembangkan di kawan tubuh. Nah, berikutnya berkait dengan memilih model penyampaian. Materi esensial, menyiapkan proses panduan pembelajaran. Bapak Ibu, dalam Google Classroom, saya itu selalu, ketika kita mau memulai pembelajaran, maka saya sudah menyiapkan. Teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi semua siswa ketika masuk di Google Classroom, di Google Classroom pembelajaran matematika saya, mereka tahu hari ini, jam ini, apa yang akan dilakukan, itu sudah ada di sana. Ada panduan pembelajarannya. Kemudian menyiapkan media pembelajaran. Mau pakai apa? PPT, video yang diunggah di YouTube, atau yang lain. Kemudian mensimulasikan media pembelajaran. Jadi sebelum saya sungguh-sungguh menggunakan media pembelajaran, saya akan coba dulu. Kira-kira bisa nggak ya? Kendalanya apa ya? Nah, itu saya simulasikan di situ. Kemudian berikutnya menyiapkan alat evaluasi. Mendesain evaluasi pembelajaran yang berikutnya. Dari kompetensi yang ingin dicapai, itu kita lihat indikator ketercapaiannya apa. Kemudian kita menyusun kisi-kisi alat evaluasi, bisa tes, bisa non-tes gitu ya. Membuat alat evaluasi, melakukan evaluasi pembelajaran, dan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, good solid planning ditambah effective learning design,
Ini sama dengan successful learning experience for student. Matematis banget ya. Ya, bahwa rencana pembelajaran yang sangat baik ditambah dengan desain pembelajaran yang efektif, ini nanti goal-nya adalah siswa ini punya pengalaman belajar yang baik, gitu ya, yang sungguh akan berguna bagi kehidupannya. Nah, ini kira-kira saya sedikit men-sharingkan saja. Misalkan ketika saya akan ngomong tentang sifat-sifat fungsi, topiknya adalah sifat-sifat fungsi. Learning outcome-nya apa? Kira-kira kompetensi dasar yang harus dikuasai apa? Saya merumuskan sendiri. Siswa dapat mengenali fungsi injektif, surjektif, bijektif. Siswa dapat membedakan sifat fungsi injektif, surjektif, bijektif. Learning activity-nya. Jadi kegiatan pembelajarannya kira-kira apa gitu ya? Membaca teks, melihat video pembelajaran berkait dengan sifat-sifat fungsi, diskusi pemahaman, diskusi studi kasus khusus, kemudian ada kuis. Jadi ini yang akan saya lakukan, learning activity, aktivitas pembelajarannya, ketika saya ngomong tentang sifat-sifat fungsi. Nah, untuk sampai pada ini, saya butuh tool apa? Saya butuh perlengkapan apa saja? Pertama, mulai dari membuat konten. Berarti saya harus materi esensialnya apa saja yang harus saya lakukan. Maka ketika membuat teks saya butuh MS Word. Saya butuh Paint. Saya butuh PPT. Pastun itu untuk merekam gitu ya. Video show, jadi nanti untuk membuat video pembelajaran misalkan. Ini berkait dengan konten sifat-sifat fungsi. Ini yang harus saya siapkan. Umpan balik ketika nanti dalam proses pembelajaran, umpan baliknya lewat apa? Alat yang digunakan apa? Google Classroom, Zoom, Google Meet, bisa WhatsApp gitu ya. Kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi saya pakai apa? Padlet. Oke, jadi anak-anak bisa menuliskan di situ. Siswa-siswa bisa menuliskan. Oke, apa bedanya fungsi injektif dengan fungsi subjektif? Nah, secara berkolaborasi mereka bisa menuliskan di Padlet itu. Atau Google Doc. Atau nanti kalau saya harus menjelaskan, saya pakai Jamboard atau OpenBoard gitu ya. Ini adalah tool yang nanti harus saya kuasai ketika nanti ada kolaborasi. Tesnya mau pakai apa? Kahoot, Google Form, CPT online, ada kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa dilakukan. Kemudian refleksi, saya pakai Mentimeter, saya pakai journaling. Nah, di bagian akhir itu review. Saya biasanya menggunakan Pastun itu untuk Pastun Capture ya. Jadi proses pembelajaran itu saya rekam. Seperti ini saya rekam, kemudian nanti ketika selesai saya mengedit, kemudian saya unggah ke YouTube. Jadi anak-anak itu bisa melihat kembali, mereview kembali proses pembelajaran dalam 1 jam itu lewat apa? Lewat YouTube yang saya unggah di kelas saya misalkan, di YouTube channel saya. Nah, ini gunanya review. Nah, bisa dibayangkan, ketika kita membuat satu materi saja, kita harus memikirkan banyak hal ini. Dan ini yang tidak mudah dalam situasi sekarang ini. Tetapi ini harus dilakukan agar apa? Kena gitu ya. Agar siswa memang sungguh-sungguh belajar dan kita sebagai guru menjamin bahwa siswa belajar. Bapak Ibu sekalian, akhirnya teknologi will never replace great teacher, but in the hand of great teacher, it is transformational. Teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peran guru yang hebat gitu ya. Tetapi di tangan guru yang hebat, teknologi itu akan menjadi sarana untuk transformasi. Ini dari Josh Kauros. Ibu Bapak, terima kasih. Ini yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kira-kira begitu dulu Mas Arif. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pemaparan materi tentang tantangan menjadi guru milenial di masa adaptasi kebiasaan baru. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan
relasi yang seluas-luasnya tentunya. Baik, para peserta sekalian, demikianlah sesi pemaparan materi yang dipaparkan oleh pemateri telah selesai. Beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab yang akan berlangsung. Apabila ada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesi diskusi ini dengan format perkenalan nama terlebih dahulu, kemudian ajukan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat, bisa via kolom komentar maupun via open mic ataupun via suara. Pada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam, Mbak. Bu Mila. Ya, Pak Joyo. Ya, saya perkenalkan, saya Mila Nur Kamila dari Tasikmalaya ya. Pak Joyo, apa kabar? Maaf videonya tidak saya on-kan ya. Oke. Iya, Pak, mungkin ingin sekedar sharing dari Bapak gimana ya Pak. Saya juga terkait dengan evaluasi tadi kan tools-nya udah disebutkan sama Pak Joyo banyak dan beberapa juga sudah saya coba gitu, karena untuk di pembelajaran matematika yang di sekolah sendiri atau khususnya terkait konten-konten matematik paling sharing aja ya Pak yang sudah digunakan yang paling enak gitu Pak untuk mengevaluasi baik dari kognitif maupun afektif siswa tuh yang mana gitu Pak. Terima kasih Pak Joyo, Mas Arif, terima kasih. Baik, terima kasih ke Teh Mila dari Tasikmalaya. Barangkali Pak Joyo berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Teh Mila. Ya, oke, terima kasih Mas Arif. Teh Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Sharing saja ya, yang saya pakai, yang sudah pernah saya pakai Google Form jelas sudah, kemudian CBT online. Nah, kemarin pengalaman saya itu untuk evaluasi itu malah lebih senang menggunakan CBT online dengan model pilihan ganda. Mungkin Teh Milah ingat dosen kita, Pak Jailani. Iya, ingat Pak. Dosen evaluasi ya. Dia mengatakan kan, dan itu saya ingat betul. Model pilihan ganda itu sebenarnya adalah salah satu alat tes yang bisa kita gunakan untuk situasi apapun gitu ya. Dan IC, urean, itu hanya bisa digunakan sebenarnya kalau soal pilihan ganda itu tidak bisa digunakan. Mungkin pernah ingat, atau masih ingat atau tidak waktu kita berada di kelas evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan itu saya ingat betul, saya pegang betul. Sejauh masih bisa dilakukan dengan pilihan ganda sebenarnya ya memang itu soal pilihan ganda gitu. Dan ini terbukti ketika kemarin ujian akhir semester itu kan dalam survei saya itu begini. Salah satu pertanyaannya begini, apakah hasil belajar Anda itu sesuai dengan kompetensi Anda gitu ya? Ternyata 65% itu menjawab tidak. Oke. 65% menjawab tidak. Karena apa? Mereka dibantu oleh orang lain, guru les, dan lain sebagainya. Bisa mencari jawabannya di Google atau di buku ketika ujian gitu kan. Karena kita tidak tahu ya. Ketika ujian kan, nah. Tetapi dengan soal pilihan ganda saya percaya bahwa dengan menghitung waktunya ya, menghitung waktu berarti satu soal misalkan 4 menit gitu ya. Maka dengan soal matematika anak-anak sudah dia nggak akan cukup waktunya kalau harus mencari ini tanpa ini ya, mencari jawaban dari orang lain gitu kan. Dan itu ternyata korelasinya memang benar gitu ya. Nilainya ya wajar-wajar saja. Rata-ratanya nggak jomplang dari yang sebelumnya gitu kan. Dalam banyak mata pelajaran lain kan misalkan rata-rata nilainya sebelum ada pandemi dan pembelajaran online ini itu kan kalau fisika itu ya 60, 50 begitu ya. Tiba-tiba pandemi menjadi 80, 90 gitu kan. Dan banyak anak yang tertolong karena itu nilainya menjadi baik-baik gitu kan. Nah, tetapi di kelas matematika saya tidak Teh. Karena saya percaya alat ukur yang saya pakai ini memang mengukur kemampuan anak. Gitu ya. Dan saya pakai CBT online. Jadi langsung cepat bisa melihat hasil jawaban siswa dan kemudian
kita bisa tahu secara umum anak-anak ini tidak bisa di bagian mana, itu langsung kelihatan. Ini yang pertama, berkait dengan pengetahuan ya, kognitif. Nah, berkait dengan afektif, biasanya dan afektif dan psikomotorik, keterampilan begitu. Kalau matematika kan keterampilan yang berbeda, bukan lari begitu kan, tetapi bagaimana dia terampil menyelesaikan persoalan atau menggunakan analisis dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya saya dengan penugasan studi kasus. Jadi dari situ anak-anak akan kelihatan. Benar nggak dia tahu atau tidak, itu akan kelihatan dari situ. Itu aja. Itu Teh, sedikit sharing dari saya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sharingnya. Oke, Ibu Bapak sekalian, video yang diunggah di YouTube tadi, yang saya bermain di situ gitu ya, itu sebenarnya cukup menggambarkan bagaimana proses pembelajaran daring yang saya lakukan. Sambil menunggu dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Misalkan begini, ini di channel YouTube saya, apakah kelihatan di monitor Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah rekaman dari fungsi rasional, pembahasan mengenai fungsi rasional. Ini pembelajarannya ini berlaku, jadi Pak Joyo upload di Google Classroom gitu ya. Nah, ini kemudian saya upload, jadi saya rekam pakai apa? Pakai Pashtun Capture gitu ya. Kemudian saya edit, karena dengan Pashtun Capture itu gampang sekali mengedit. Tentu saya harus membuat apa? Membuat PPT-nya dulu kan. Nah, setelah materi ini saya buat PPT-nya, saya menjelaskan, melaksanakan pembelajaran. Nah, semua aktivitas pembelajaran itu saya rekam. Oke. Gunanya apa? Rekaman ini kemudian saya upload di YouTube agar apa? Anak-anak, siswa saya itu bisa melihat. Setidaknya bisa mereview kembali proses pembelajaran tadi. Dan mereka ketika tidak dong bisa mengulang-ulang video ini gitu kan. Keuntungannya kan di situ. Ini contoh. Ini saya upload di akun YouTube saya gitu ya. Nah, misalkan nanti kalau di matematika kita kan seringkali membutuhkan ini. Nah, kalau kita butuh gambar gitu ya sudah, masuk aja di GeoGebra Online. Tinggal masukkan fungsinya, nanti grafiknya akan seperti apa. Nah, ini memudahkan kita untuk membelajarkan materi kita pada anak-anak. Dengan grafik itu kan gampang. Dan kita bisa menggunakan banyak tool yang lain, dan itu bisa langsung kita buka dari laptop kita dan anak-anak bisa melihat. Kemudian misalkan ini instruksinya, jelas. Selamat pagi para siswa sekalian, semoga sehat semuanya. Agenda belajar kita hari ini, silakan Anda presensi dulu. Pertemuan kali ini kita akan sinkronus dengan menggunakan Google Meet. Kita akan membahas mengenai materi tentang fungsi rasional. Kita akan mendiskusikan hasil belajar Anda dengan membahas soal yang sudah dikerjakan. Jelas. Ini instruksi yang jelas untuk anak-anak. Ini semua begitu. Pertemuan kali ini apa yang akan dilakukan apa. Nah, di situ nanti di classwork ini itu kan sudah macam-macam materinya gitu kan. Untuk fungsi ada tugas macam-macam ini. Nah, kita bisa lihat juga siapa yang belum mengerjakan dan siapa yang sudah mengerjakan gitu kan, akan kelihatan sekali. Misalkan ini. Dengan mudah bisa kita lihat. Nah. Oke, kita lihat jawaban anak-anak dari sini. Misalkan begitu. Beberapa pertanyaan dari Novi, beliau mengajukan pertanyaan strategi pembelajaran PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh yang bagaimana dapat dilaksanakan untuk memberi penilaian keterampilan siswa, contohnya yang berupa praktik. Barangkali Bapak berkenan menjawabnya. Terima kasih. Oke, kalau di teman-teman fisika, kalau di tempat saya bekerja itu mereka tetap ini melakukan praktikum, tetapi dengan bahan sederhana gitu ya. Kemarin menarik webinar yang saya ikuti di Sanata Dharma itu, kebetulan ada rekan dari dosen PGSD
dia share bagaimana kemudian praktikum itu dilakukan menggunakan apa yang ada di rumah gitu ya. Jadi untuk itu bisa dilakukan karena dia kemudian mencari alat-alat yang penggantinya apa yang bisa ditemukan di rumah dan tetap secara keilmuan bisa dilakukan gitu. Jadi model dia praktek, dia melaporkan dengan journaling, menuliskannya, kemudian membuat laporannya juga sederhana. Nah itu bisa dilakukan bahkan di video gitu ya, prosesnya di video, kemudian kirimkan ke dosen yang bersangkutan. Bisa dalam kelompok-kelompok gitu. Nah kelompok-kelompok ini sebenarnya bisa dilakukan dengan apa? Grup WA. Grup-grup WA kecil gitu ya. Dalam satu kelompok ini membuat grup, nanti apa yang mereka kerjakan, kemudian mereka membuat laporannya, membuat videonya, mungkin juga tidak bertemu di antara mereka, karena untuk konteks sekolah saya menjadi tidak mungkin, karena hampir 50% itu berasal dari luar Jogja gitu ya. Nah, tetapi mereka bisa saling berkolaborasi. Menurut saya bisa lewat itu Bu Novi gitu ya. Nah kalau konteks matematika, kalau di kami kan nanti ada kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan dan ada kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan. Kalau matematika keterampilannya kan berupa skillnya kan skill berpikir gitu ya, menganalisis, menyelesaikan masalah real yang berkaitan dengan matematika gitu kan. Nah, konteks itu ada di matematika, sehingga kami relatif lebih mudah berdasarkan itu. Jadi memang kemudian memberikan studi kasus. Jadi kita memilih soal yang sungguh-sungguh kontekstual dengan situasi anak, dan kemudian mereka diminta untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil itu, sesuai kelompoknya masing-masing dan melaporkan. Buktinya salah satunya adalah dibuat video itu ya. Ada komentar dulu dari Bu Novi? Oke, Mas Arif, kira-kira begitu Mas Arif yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Kanopi tentang strategi pembelajaran jarak jauh untuk memberi penilaian keterampilan kepada para siswa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sevina Indriani. Beliau mengajukan pertanyaan mengenai PPL mahasiswa, bagaimana tips untuk mengajar yang baik dan menyiapkan materi yang mudah dimengerti siswa, karena tentunya sebagai mahasiswa masih sedikit canggung di situasi pandemi COVID-19 ini, Pak. Barangkali Bapak berkenan menjawab. Oke, terima kasih Mas Arif. Mbak Sevina Indriani, ini semester berapa? Semester depan sudah PPL ya? Oke. Belum, Pak. Oh, belum. Baru semester. Iya, mau persiapan aja gitu, Pak. Oke. Nanti biar PPL nggak itu. Oke. Tadi saya menyampaikan beberapa skema ya, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya, pembelajaran online gitu kan. Memang kemudian yang pertama harus Anda desain adalah ini, menentukan dulu materi esensialnya. Memilih materi esensial, kemudian memilih model penyampaian, kemudian membuat evaluasi pembelajaran ini. Nah, ini sebenarnya bagian pentingnya di sini. Memilih materi esensial ini. Jadi kira-kira tentu tidak semua materi kemudian kita ajarkan, gitu ya. Kita pilih materi-materi yang tadi kalau saya mengatakan ini berdampak pada siswa, punya daya ubah gitu ya. Satu materi tetapi materi ini sangat berguna bagi siswa ketika dia menguasai materi itu. Salah satu kriterianya adalah itu, memilih materi esensial. Nah, kemudian dari materi esensial ini, bagaimana kemudian menyampaikannya? Tentu juga tidak semuanya, meskipun ini pembelajaran jarak jauh gitu ya, tidak semuanya harus di-online-kan. Tidak semua harus dengan Google Meet. Tidak semua harus dengan Zoom. Strategi saya, dalam 1 minggu, itu untuk satu kelas saya mengajar 2 kali ketemu dengan saya dalam 1 minggu gitu ya. Biasanya pertemuan pertama ini saya pakai untuk sinkronus. Jadi saya bertemu dengan siswa lewat Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah, pertemuan kedua biasanya asinkronus.
saya tidak menggunakan Google Meet. Oke, jadi mereka bisa belajar secara mandiri atau diskusi dalam kelompok. Jam itu bisa dipakai untuk itu dan juga mengerjakan tugas. Nah, yang kedua ini penugasannya kemudian kira-kira 1 minggu dikerjakan. Jadi sebelum pertemuan pertama tadi. Oke, 1 hari sebelum pertemuan pertama. Nah, di yang pertemuan pertama itu kita pakai membahas yang siswa lakukan di asinkronus. Jadi mereka menjadi tahu apa yang dikerjakan benar atau salah, menjadi tahu gitu ya. Mengapa memilih begitu? Bahkan ketika sinkronus menggunakan Google Meet pun, saya itu paling 30-40 menit lah. Paling lama 40 menit. Nah, sisanya memang kemudian siswa melakukan belajar secara mandiri atau berkelompok begitu. Pertimbangannya tentu biar tidak boros kuota gitu ya. Biar tidak boros kuota. Ini yang salah satu cara bisa ditempuh begitu. Tetapi kita selalu membuka diri dengan apa? Siap kapanpun dihubungi oleh siswa. Jadi kadang Sabtu itu masih harus siswa menghubungi ya harus siap. Minggu ketika ada siswa WA juga harus siap. Jadi harus siap melayani itu. Sebagai konsekuensi karena kita tidak bisa ketemu dengan mereka secara langsung gitu kan. Nah, menyiapkan materi ini, memilih materi kemudian menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, tentu jangan khawatir. Anda belajar lebih dulu daripada para siswa itu kan. Jadi sebelum Anda bertemu dengan para siswa, Anda kan sudah belajar dulu tuh. Entah di perkuliahan atau kemudian Anda secara khusus menyiapkan materi itu. Itu kan materi yang Anda pilih sendiri, Anda persiapkan dengan sebaik-baiknya, kedalamannya seperti apa, cara menyampaikan dengan apa yang cocok gitu kan. Terus nanti akan saya lakukan, dilaksanakan PJJ-nya dengan cara seperti apa. Apakah sinkronus atau asinkronus, itu kan Anda yang menentukan. Jadi Anda pegang kendali di sini. Jadi jangan khawatir. Yang memegang kendali itu Anda, bukan siswanya kan? Nah, ini menurut saya ya pede saja. Tetapi tentu saja kita tahu materi ini penting, kita pilih, kemudian saya tahu bagaimana cara menyampaikannya. Oke, saya melaksanakannya nanti seperti apa. Oke, saya akan evaluasi pemahaman siswa dengan cara seperti apa, dengan alat seperti apa. Ini yang penting. Anda harus siapkan itu. Kalau enggak ya akan susah gitu kan. Tetapi percayalah, Anda sudah mempelajari itu terlebih dulu dibanding siswa. Anda juga sudah menyiapkan materinya sendiri dan itu pasti Anda yang mengendalikan proses pembelajaran, bukan siswa. Anda harus mengendalikan itu gitu ya. Oke. Itu kira-kira sedikit sharing berkait dengan ini. Mbak siapa tadi? Sevina. Iya, Pak. Baik, Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Sevina Indriani tentang tips mengajar yang baik dan menyiapkan materi yang mudah dimengerti siswa di tengah pandemi ini untuk mempersiapkan PPL. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Siti Mahmuda. Beliau mengajukan pertanyaan terkait sebuah kasus tentang pengalaman dari saudara Kak Siti ini tentang yang malah bermalas-malasan karena diadakannya pembelajaran berbasis daring ini. Beliau mengajukan pertanyaan, bagaimana sih Pak untuk mengembalikan semangat belajar siswa yang malah menjadikan pembelajaran daring ini sebagai ajang bermalas-malasan? Barangkali Bapak berkenan menjawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atau Ibu Siti Mahmudah. Saya akan menjawab. Pengalaman saya untuk memang sebenarnya yang dibutuhkan anak itu apa? Motivasi ya. Jadi mereka jenuh juga loh, harus kita akui gitu ya. Pembelajaran online, apalagi dalam 1 minggu itu bisa 24 kali gitu kan. 24 kali atau setidaknya 16 atau 18 kali lah. Dan itu hanya di depan ini gitu kan. Atau kadang
gurunya juga hanya memberikan tugas saja gitu ya. Dan dia harus mengerjakan. Kalau setiap mata pelajaran memberikan tugas saja gitu kan, bisa dibayangkan betapa melelahkan. Kita berada di depan monitor begini kan, kalau berjam-jam kan sangat melelahkan, gitu ya. Apalagi siswa. Belum lagi nanti setiap mapel memberikan tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ini akan mengendorkan semangat siswa, semangat anak untuk belajar. Maka yang saya katakan tadi sebenarnya adalah, seperti yang saya sampaikan, bagaimana tugas guru ini sebagai fasilitator. Nah, biasanya kesempatan sinkronus bertemu dengan anak meskipun lewat tatap muka dengan Google Meet itu, biasanya saya akan agak apa ya, cerewet gitu. Halo, apa kabar semuanya? Kamu sudah mandi belum? Gimana itu rambutmu? Kayak gitu, hal-hal yang mungkin unfaedah gitu ya. Tetapi itu menjadi asik ketika anak-anak merasa tersapa gitu ya. Yang penting memang anak-anak tersapa gitu kan. Terus mungkin 3-5 menit itu bisa dipakai untuk membangkitkan semangat anak-anak atau mendengarkan mereka. Kadang kan mereka curhat juga apa yang mereka alami selama beberapa waktu sebelum ketemu dengan kita gitu, atau di pembelajaran lain. Kita dengarkan saja. Nah, terus di akhir biasanya juga saya menyampaikan menyisipkan beberapa hal yang itu memotivasi anak gitu ya. Ya benar bahwa kita belajar itu memang tidak mudah, apalagi dalam situasi ini tidak mudah gitu kan. Tapi justru karena tidak mudah ini, ya kalau kita tidak melakukan apa-apa jelas hasilnya gitu kan. Kita tidak bisa. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan mengusahakan sebaik-baiknya, itu akan membuka peluang kita untuk bisa. Meskipun kadang juga itu akan berakhir tidak bisa, tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak melakukan apapun, pasti hasilnya itu sudah pasti. Pasti tidak bisa gitu kan. Kalau tidak melakukan. Tetapi dengan melakukan, dengan berusaha, itu mungkin hasilnya juga tetap tidak bisa, tetapi membuka peluang untuk bisa. Nah, motivasi-motivasi macam ini penting disampaikan pada anak. Dan di bagian akhir biasanya selalu tugas-tugas itu oke lah, memang ada tugas, tetapi tugasnya jangan diminta ditagihkan hari berikutnya. Jadi beri waktu pada siswa untuk mengerjakan cukup waktu tugas itu gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan masih seminggu kalian bisa santai saja, nggak apa-apa gitu kan. Tetapi harus dikerjakan, ada batas waktunya. Batas waktu yang kita sepakati ini jamnya ini gitu kan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Novi tadi. Bagaimana agar siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau di Google Classroom saya batasi gitu ya. Kalau kamu tidak submit tugasmu, berarti kamu terlambat. Terlambat berarti akan ada pengurangan gitu kan. Nah, yang lebih penting sebenarnya bukan pada punishment-nya itu, Bu Novi. Tetapi bagaimana kita membuat anak ini berdaya atau kemudian punya effort, punya usaha untuk mengerjakan tugasnya. Salah satunya dengan apa? Memberi jeda waktu gitu ya. Jadi tugas itu kalau hari ini diberikan ya jangan ditagih besok gitu kan. Tapi ada jeda waktu untuk dia cukup waktu untuk mengerjakan tugas itu. Nah, yang penting juga adalah umpan balik. Jangan salah. Kalau tugas tetapi tidak pernah ada umpan balik, ya siswa, saya sudah mengerjakan tetapi tidak dikoreksi oleh gurunya gitu kan. Saya tidak tahu benar atau salah. Maka pas kesempatan untuk sinkronus ini kesempatan mengkonfirmasi. Jawabanmu salah di sini, jawabanmu salah di sini. Oke. Nah, semua siswa menjadi tahu, oh yang benar ini. Silakan kamu review lagi, kamu betulkan jawabanmu. Misalkan begitu. Tujuan akhir kita kan sebenarnya bukan nilai siswa, tetapi apa? Siswa kompeten, siswa bisa. Gitu kan? Siswa memiliki kompetensi tertentu berkait dengan materi itu. Bukan nilai siswa bagus atau tidak bagus. Kan bukan itu. Tetapi bagaimana siswa punya kompetensi tertentu berkait dengan materi yang diajarkan. Seperti yang tadi, goal-nya tadi.
learning outcome-nya tadi mau seperti apa. Nah, itu tujuan kita. Bukan siswa bisa atau tidak bisa. Bisa, nilainya bagus belum tentu sebenarnya dia punya kompetensi itu, gitu kan. Nah, maka umpan balik ini menjadi penting juga. Kalau siswa merasa, oh, tempat saya salah dan saya diberitahu salahnya di mana, ini ketika mau mengerjakan itu secara psikologis, oke, pekerjaan saya diperhatikan oleh guru gitu ya. Ternyata guru saya membantu saya gitu kan. Ternyata guru saya mengkoreksi pekerjaan saya. Itu. Ini juga akan memberi semangat pada anak untuk mau mengerjakan, tidak bermalas-malasan gitu. Oke. Begitu Mas Arif yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Kasih Timah Muda tentang cara mengembalikan semangat belajar siswa, sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Novi tentang cara efektif agar siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, para peserta sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan Talkshow Daring Makan Tantangan Menjadi Guru Milenial di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian relasi yang seluas-luasnya, pengalaman berharga. Akhirnya, saya Arif Muhammad Iqbal, selaku moderator pada pelaksanaan Tantangan Menjadi Guru Milenial di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, pamit undur diri. Semoga kita semua bisa berkumpul di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa, dan terima kasih kepada pemateri. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Kak Arif telah memandu acara talkshow pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Joyo atas materinya, sungguh luar biasa sekali. Demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, acara telah sampai di akhir. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara sore hari ini dengan lancar. Terima kasih, saya Nafidah Yatimah Rahaini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Mila, terima kasih Ibu Kristi. Terima kasih buat semua teman-teman dari luar Universitas Mercubuana yang berkenan hadir, berkenan join. Terima kasih Pak Joyo buat sama-sama sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Eva, terima kasih kembali. Halo, ini ada Srengenge. Halo, Srengenge. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Sampai Pak jumpa di Joyo. lain waktu.